Gimana? Di Matius 7 ayat 20 dikatakan, lihatlah dari buahnya. Itu Yesus yang bilang loh. Saya mentaati Yesus. Kamu Nah, mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk. Itu sumber aduh, udahlah pengetahuannya dari Kak, Tuhan susah apa bukan? sekali nih. Udahlah, Ah, yang lain lah, yang lain. Tadi saya bilang, kalaupun bernarasi, dukung dengan data, jangan narasi kosong. Kamu kayaknya khotbah gitu loh. Mencerdaskan kok nggak mencerdaskan, gimana sih? Apa dia bang? Menghindar dari pembahasan Yahweh tadi bang. Keluaran 31. Dia itu nggak Terhindar. ada data-data yang mendukung narasinya loh. Dia hanya bernarasi kosong, asumsi kosong. Gimana sih? Nah tuh kan tengok tuh. Susah Marsio. Nah ini kayak gini-gini isi otaknya itu. Lihat tuh. Nah tuh kan. Siapa yang Tuh kan Pak kan ketahuan kelakuan ininya kan, kelakuan jahatnya kan. Tadi katanya aku cuma bertanya kalian tuh Marsion apa enggak. Nah sekarang ditudingnya kita keluar Nah, itulah penipunya pengikut Yahweh. Aduh, ganti aja tadi namamu itu, iya, membingungkan. tadi di awal dia bilang gitu bang. Aku kan cuma nanya gini. Terakhir keluar watak aslinya, membidatkan orang. Sudah kita bilang kita tidak Marsion, lalu dituding sekarang karena inilah Makanya, kelakuan YHWH seluruhnya. Seluruh pengagum YHWH, penyembah YHWH suka membidat-bidatkan, keji sama seperti leluhurnya mereka, begitu keji terhadap Yesus dan para murid. Waspada betul. kalian di TikTok ini. Termasuk Mereka Soberlin. menyamar pakai nama Yesus, tetapi mereka melecehkan Yesus itu adalah Yahweh, katanya. Iya, Waspada kalian. iya. Karena kata Yesus menjelang zaman akhir akan muncul seperti mereka ini, pengajar-pengajar palsu. Maka di Matius 24 kalau bapak-bapak baca yang Yesus beritahu tentang tanda-tanda kedatangannya, kalimat pembuka yang dikasih tahu Yesus itu apa? Waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Karena risiko penyesatan itu dan yang disesatkan bisa tercampak ke neraka. Waspada itu. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu YHWH, Yahweh, jauhi kalian itu. Itu pengajar-pengajar palsu yang mau menjerumuskan kalian ke neraka. Jangan pernah kalian lepas Yesus itu. Atau kalian ganti nama jadi Yesua. Mencerdaskan tapi kok membingungkan. Oh, si Li. Oke, Li. Ini si Chris Li nih, Bang. Pengagum Yahweh. Ya, jadi itu benar ya, dia mencerdaskan namanya, tapi membingungkan ya narasinya. Begitulah Kak tipu daya. Begitulah sifat tipu dayanya si Yahweh. Menipu aja. Ya, jadi teman-teman yang di bawah kalau penasaran kenapa kita tidak percaya dengan Yahweh, ya, dengan Yesua naik saja bertanya, nanti dijelasin kok. Pakai data, bukan nggak pakai data. Pakai ayat. Jadi ya. kalau diskusi dengan penyembah-penyembah Yahweh, minta data aja, mereka akan tidak mampu. Ya silakan, Li. Mereka lumpuh di situ loh, Kak. Minta data, setiap narasinya minta data. Lumpuh mereka. Kita sapa dulu, ini ada yang baru naik. Ewidi, selamat malam. Di sini udah malam ya. Mungkin di situ masih sore ya. Selamat sore. Selamat sore. Emang Mbak, ini teman-teman host semua. Selamat sore. Ya. Emang host ada di mana? Selamat sore ya Mau Kak. ngapain, Kak? Sejahtera Mau bagi ngapain, Kak? Nah, saya lagi di timur Kak. Nah, Iya. Kenapa Kak Widi? Ada yang mau ditanya Enggak, saya silakan. hanya menyatakan tadi yang menyesatkan itu ya kan. Justru yang menyesatkan tuh sesungguhnya kan Yesus bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih ya kan. Justru yang menyesatkan tuh yang banyak itu loh. ya betul sekali. Kami sedikit kok. Kami sedikit kok. Kami hanya Kami Itu. kami kawanan Dan lagi kecil. Ya, dan lagi gini ya, yang menyesatkan itu Yesus kan menuduh yang menyesatkan itu jangan
jangan apa namanya, jangan membuang satu iota pun gitu kan kepada ahli Taurat kan ngomongnya. Jadi kalau kita yang bukan ahli, bukan pemuka agama ya, ngomong apapun seandainya salah pun itu hanya interpretasi. Kalau yang menyesatkan itu yang secara sah, contohnya ya, yang secara sah tuh contohnya versi-versi Alkitab zaman sekarang kan pengertiannya udah beda sekali dengan TB1. Itu Iya, kan yang betul. itu yang hitam di atas putih, Jadi itu yang menyesatkan tuh justru benar. yang itu. Betul. Benar Kak Widi. Begini Kak Widi, Oh. di zaman akhir ini begitu banyak sekarang denominasi dan mereka menciptakan Alkitabnya sendiri masing-masing untuk membenarkan ajaran mereka. Yang anehnya, mereka mengacaukan nama Yesus. Di Matius 24 ayat 4 dan 5, banyak orang akan memakai namaku. Yesua mengacaukan nama Yesus. Yahweh mengacaukan. Jadi sebenarnya siapa orang yang mengacaukan nama Tuhan itu? Yahweh dan Yesua. Itu berbahaya, dan di timur sana sudah begitu banyak orang menjadi Yahudinisasi. Yesus tidak pernah mengatakan jadikan semua bangsa Yahudinisasi. Jadikan semua bangsa menjadi muridku, murid Yesus, bukan muridnya Yahudi, bukan Betul. muridnya Ya, dan Ibrani. Aduh, kasihan dan lagi sekali. gini ya, dan lagi gini teman-teman, saya juga nggak kalau ngomong tuh nggak Yesua apa, enggak, saya bahasa Indonesia. Yes, Jadi karena saya orang Indonesia, Betul, ngapain mantap, Kak harus Widi. ke Israelan kayak gitu. Di timur, di Ambon, di Manado udah begitu banyak orang tersesat dengan Yesua Yahweh. Berbahaya, Kak. Jadi mungkin teman-teman boleh jelasin sedikit tentang nama Yesua ini agar Ibu Widi lebih apa ya? Ya kita Saya sering sih nggak, saya sih ngomongnya ya, kalau saya kan teman-teman kalau mau ngetawain saya terserah aja. Yang penting saya nulis di Facebook itu ilham Roh Kudus. Jadi saya sih kalau saya yang nulis, saya nggak pernah pakai Allah, nggak pernah pakai Yesua, nggak pernah pakai ya titik-titik itu nggak pernah. Keren. Saya ngomongnya pencipta. Saya ngomongnya hanya pencipta Mantap, doang. Kak Widi, Tapi mantap. kalau ada rekomendasi ayat Alkitabnya ya pakai ayat Alkitab LAI, nggak ada masalah kayak gitu. Karena memang saya orang Indonesia, lagi menerangkan ke orang Indonesia, jadi saya nggak boleh Betul. Yahudi-Yahudian kayak gitu, nggak Betul, boleh. Siapa yang keren. Puji Tuhan Yesus. Mantap, Kak Widi. Ayo, kasihanilah saudara-saudara kita yang di timur sana, Kak. Udah begitu banyak saksi Yehua di sana. Ngeri. Iya, Bang The Rock atau Bang The Parabel, silakan narasi sedikit tentang nama Yesua yang ada di dalam Perjanjian Lama. Sebelum kedatangan Yesus Kristus, sebelum munculnya nama Yesus. Silakan, Bang. Kakak udah dari tadi waktu Bang The Rock udah. Kan mereka belum tahu, Bang. Mereka kan yang baru gabung kan belum tahu. Gimana sih? Begini Kak. Aku lagi nih. Begini kan sekarang ini lagi masif ini, kayak seperti Andrew dan kawan-kawannya, terus Aldo, si Johan, terus si Chrisley dan kawan-kawannya. Mereka mau mengganti nama Yesus menjadi Yesua. Alasan apa? Mereka buat alasan sendiri, nama Yesus itu tidak ada artinya. Harus nama Yesua. Karena Yesua itu nama Ibrani. Yesus harus dipaksa mereka. Yesus itu harus ada aksen, ada berbau-berbau Ibraninya. Yesua nggak boleh Mereka pakai buat. Yesus ya, luar biasa. Iya. Nah, ternyata kagetlah mereka yang merasa pintar-pintar itu, yang merasa mengajar itu. Coba bacakan lagi Kak, 2 Tawarik 31 ayat 15. Oke, saya baca ya, teman-teman. Kagetlah mereka membaca ayat ini. Sabar ya. 2 Tawarik berapa, Bang? 2 Tawarik 31 ayat 15. Iya, 31 ya tadi ya. 2 Tawarik 1 ayat 15 nih ya. Nanti dijelasin ya, teman-teman ya. 2 Tawarik 31 ayat 15 ya. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia
oleh Eden, Minyamin, Yesua, ya, Semaya, Amaria, dan apa nih? Sekanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan kepada orang dewasa dan anak-anak. Ya. Bang, Ayat itu menunjukkan 2 Tawarik 31 ayat 15 dan banyak di ayat lainnya, di Esra juga ada. Fakta ini menunjukkan di masa lalu sebelum ada peristiwa Maria mengandung daripada Roh Kudus, berapa ratus tahun yang lalu sudah ada orang menggunakan nama Yeshua. Dan faktanya orang itu berdosa. Iya, Yeshua itu adalah nama yang sudah digunakan oleh manusia berdosa sebelumnya. Lalu Iya. sekarang mereka ini, 2 Tawarik itu adalah peristiwa yang dicatat di PL kan? Di kitab PL kan itu peristiwa masa lampau, jauh sebelum terjadinya peristiwa Maria mengandung Roh Kudus. Iya, Kan gitu betul. kan? Lalu, nah, Kak, boleh lagi bacakan Kak Matius 1 ayat 18 sampai 20. Oke, Matius 1 ayat 18 ya. Kita baca ya, 20 teman-teman. Kak ya? Matius berapa? Iya, dari Matius 1 ayat 18 sampai 20. Iya, Matius 1 ayat 18. Ayat 18 sampai 20. Iya, kita baca ya, teman-teman. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau. Matius Kak, Matius 1 ayat 18 sampai 20. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18 sampai 20 ya. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Itu Rahel, ayat apa itu Kak? Matius loh Kak, Matius 1 ayat 18 sampai 20. ini Matius. Perihal tentang Matius 1 ayat 18. Ini Matius 1, Bang, ayat 18. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Sampai 20 ini kan di ayat 20 ini ya. Bangunlah, ambillah anak itu Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Itu ayat pembuka ya, kalimat pembuka ya Kak. Oh, Matius di sini silsilah Yesus Kristus. 18-nya? 18-nya Kak. Ayat 18. 18. Ayat 18 ini terdengar suara di Rama, tangis dan ratap Beda yang itu kan Kak. De Parabel nih, kitabnya apa? Matius 1 sama kan? Oh, kelahiran Yesus Kristus di mana ya terdapat? Kitab apa? Matius 1 ayat 18 sampai 20 beda ya? Iya, sebentar ya. Ini saya open cam ya. Sabar ya, teman-teman. Sama-sama punya saya juga sama. Iya, saya belum mandi nih. Silsilah. Ini kan ini sabar, bentar. Saya mau ini dulu, Bang. Kameranya Matius 1 di ayat bawah. 18. Yang mengatakan kedatangan Gabriel, kamu akan mengandung Iya, sabar. dari Roh Kudus. Matius 1. Ini mana? Matius kan? Ini Matius Coba. kan? Matius 1 ayat 18. Nah, Ayat 18-nya mana? Ayat 18-nya mana? oh ini kelahiran Yesus Kristus. Iya. Ini Matius 2 tadi saya buka, Mah. Matius 2. Kocak Matius ya. 8. Coba ulang aja lo Kak. Kocak. Iya, Matius ini Matius. Ya, Matius 18. Matius 18 ya, Kak? 18 ya. Sampai berapa, Bang? Sampai 20. Kita baca ya, teman-teman ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus yang dikandung Maria. Itu kata Gabriel kan, malaikat kan, dari sorga kan. Oke. Ya, betul. Dari Roh Kudus bayi yang dikandung Maria asalnya. Mustahil sorga menyematkan nama Yesua. Sebab Yesua itu nama yang sudah cemar. Nama yang sudah dipakai oleh manusia berdosa sebelumnya. Iya, betul. Tetapi manusia-manusia sekarang, apologet penyesat-penyesat sekarang yang ditunggangi iblis, nggak sadar mereka. Mereka sedang ditunggangi iblis ingin mengini nama Yesus. Katanya Ngomong nama ini Yesus. itu Tahu. kalau disampaikan itu Yesua itu bukan Yesus gitu. Nama Katanya gitu. dia dari Roh Kudus, dari Roh kakak lah. Kakak mau nggak menyematkan nama ini kakak, nama bayi kakak, memakai nama yang sudah cemar? Mau nggak kakak? Nggak mau lah aku. Artinya Nggak mau. menggunakan Judas aja orang nggak mau. Nama Judas. Kalian Karena suruh. kesannya jelek. Iya, Yesus yang dari Roh Kudus, yang khusus. Tentu akan menggunakan nama yang khusus. Tidaklah mungkin menggunakan nama Yesua yang sudah dipakai oleh orang-orang berdosa sebelumnya. Iya, betul. Makanya saya bilang kasihan sama rombongan-rombongan penyembah YHWH itu. Iya. Yang di TikTok itu. Dipaksa Tapi gini, mereka. Pak, saya mau nanya, menurut Bapak gini ya, yang pakai nama-nama itu, yang kata Bapak sesat lah dan sebagainya, itu bisa selamat nggak menurut Bapak? Nggak bisa. Kalau mereka bertobat, kan ada kata Yesus. Jika bukannya Enggak, kalau misalnya kalau misalkan sampai detik kematian mereka tetap gitu bisa selamat nggak? Bertobat, Bu. Kalau Yesus juga menyuarakan bertobat dan dibaptis itu di Markus 16:16. Ini ya Bu ya, saya baca ya Bu ya. Iya, maksudnya kalau menurut Bapak kan karena gini ya, saya sekarang tuh di semenjak dulu saya terus terang aja, saya kan udah umur 55 ya. Jadi dulu waktu belum ada TikTok, belum ada sosmed, belum ada semuanya, kita tuh Terbaca orang dulu, Bu, ya. Kristen. Tunggu dulu Siapa Pak, saya yang mau percaya ini dulu, saya dan mau ngomong dulu, dibaptis? narasi dulu. Orang Oke. Kristen itu baik Kristen Protestan maupun Katolik atau apapun, kita tuh yang penting apa ya namanya bisa selamat gitu aja, kita merasanya kayak gitu. Nah kok angkatan anak-anak muda sekarang kok jadi begini ya? Wanes bilang kalau Tritunggal bidat nggak akan selamat, Tritunggal juga ngomong gitu ke Wanes. Kok Jadi, berdasarkan makanya- selamat tidaknya tuh berdasarkan otaknya Habis ya? ini saya Kenapa Makanya. berdasarkan Habis ini saya otaknya? tambah ya. Benar Bang Manas. Makanya Ibu, maaf ya Bu, saran saya pertama, bacalah Alkitab itu dari Matius sampai Yohanes dulu berbolak-balik ya. Dan kalau mau Ibu membaca, sebelum membaca itu berdoa dulu minta bimbingan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Sehingga kita memahami ya sabda-sabda Yesus yang tertulis di dalam Matius, Markus atau sinoptik itu ya. Nah, sebenarnya kenapa orang-orang Kristen sekarang bingung? Karena sekarang sudah dibukakan, Bu. Dulu bahkan tahun berapa itu? Ini Alkitab tidak bisa sembarangan dibaca. Jadi orang nggak tahu isinya apa. Nah, sekarang kita sudah tahu isinya Alkitab itu. Nah, dengan adanya TikTok ini tereksposlah semuanya itu. Tetapi jangan salah Ibu. Alkitab itu juga memiliki penulisan, penterjemahan, ada campurnya human error. Ada human errornya, Bu. Di mana human error dari Alkitab itu? Penterjemahannya. Buktinya apa?
Buktinya ada revisi Alkitab tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu human error. Bukti kedua, dulu kita di kalender kita itu menggunakan kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi sekarang karena sudah direvisi, kenaikan Yesus Kristus. Berarti ada Isa di sana. Ada yang belum direvisi di dalam Alkitab, penggunaan kata Allah. Nah, jadi bersyukurlah kita Bu, di akhir zaman ini dibukakan kebenaran itu tanpa harus melalui pendeta. Sebab Tuhan sesungguhnya tidak bertumpu kepada pendeta, tetapi kepada orang yang mau merendahkan diri, mau dipakai Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Bukan orang yang pintar, orang kaya, bukan, tetapi orang yang rendah hati datang ke hadapan Tuhan dengan menyesali segala dosa-dosanya, dan itulah yang dipakai Tuhan. Jadi tidak ada hukum baku di dalam Tuhan itu harus pendeta ya nak, bukan begitu. Orang-orang yang berhikmat yang dipakai Tuhan bisa menjelaskan tentang isi hati Tuhan. Itu Bu. Terima kasih. Silakan. Kalau Ya, saya ya Bang ya. Sebentar ya Ibu ya, saya dulu ya. Ya. Jadi begini Bu, ini sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi ya. Nah, pertama yang mereka lakukan apabila nanti mereka meninggal, ya meninggoy lah ya kan, meninggoy ya, mereka akan masuk neraka. Itu paling penting, itu harus dicatat itu. Kenapa mereka masuk neraka? Karena begini, mereka itu sudah melakukan tindakan yang namanya yaitu penipuan nama Tuhan, ya. Iya. Itu pasal pidananya di situ, atau pasal hukumannya, sanksi hukum Tuhan itu di situ. Jadi nama Tuhan itu Yesus Kristus, tapi mereka ganti dengan Yahweh, Yehovah lah, apa, Opepape lah, apalah, ya kan? Itu nama-nama iblis. Itu bukan nama Tuhan. Mereka paksa jadi proper name nama Tuhan. Nah, itu tindakan perilaku kejahatan yang mereka lakukan. Jadi mereka ini ya kan akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yang menyala-nyala, yang tiada henti-hentinya, di Wahyu 14 ya kan, ayat 9 sampai 11 ya. Nah, itu sanksinya, sanksi kejahatan yang mereka lakukan. Jadi ya kan? maksud Dan Bapak, Tuhan juga, maksud Bapak hanya karena ajaran, karena hanya teori. Jadi ada bukan teori. Ya, tunggu dulu, saya ngomong dulu. Jadi hanya karena begitu orang bisa dimasukin ke neraka seterus-terusnya gitu, selama-lamanya, terus di neraka selama-lamanya, padahal hidup aja belum tentu sampai 70 tahun. Makanya tadi sanksinya sebentar. Ibu, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu konsekuensinya Bu. Ya, dan begini ya Bang, Bu Widi, Ya, terus menurut dihukumnya tadi Bapak bilang Sebentar. selama-lamanya gitu, terus padahal Selama-lamanya, emang itu selama-lamanya kekal. Namanya orang masuk neraka, tidak ada jadi bisa masuk neraka tuh dicelup, habis itu tindakan. dinaikin lagi. Oke, kalau gitu saya keluar. Ya, udah nggak apa-apa. Yang penting bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi ya. Iya kan? Di Kristen itu namanya masuk neraka tidak pernah dicelup terus keluar lagi. Ya, nggak ada istilahnya dicuci di neraka, habis itu nanti dikeluarin lagi baru nanti masuk Islam surga. dia berarti. Nggak ada, iya. Jadi itu satu bentuk kejahatannya. jadi Kaos, teman-teman neraka Kak, itu pasti yang kekal ya. Kak, biar supaya kita gak ngarang bebas. Ini kata Yesus, Kak. Matius 13 ayat 41 sampai 42. Kita selalu Ya, pakai baca ayat ya. ini. Iya, Perihal saya baca. menyesatkan kan? Ya, Yesus yang ngomong ini. Bukan pendeta. Bukan Musa. Baca ya. Ya, Anak siapa? manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu kata Begitu. Yesus. Itu kata Yesus. Segala sesuatu yang menyesatkan akan dicampakkan ke dapur api, di mana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itu kata Yesus. Makanya Yesus bilang, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Bagaimana supaya kita gak disesatkan? Setiap pengajaran di TikTok ini tarik ke sabda Yesus. Makanya seperti dibilang Bang Derok tadi, mereka para penyembah YHWH itu kalau pakai data, mereka itu akan mentok, akan ketahuan mereka. Seperti yang tadi tuh Andrew dan kawan-kawannya. Malikil juga di sini mentok. Makanya gak akan berani Malikil ke sini. Udah traumatis Mentok, dia. Bang. Udah traumatis dia. Nek. Takut dia malu di hadapan karena sudah terlanjur banyak penggemarnya. Dihindari dia ketemu dengan kita. Aldo juga begitu. Aldo yang Masuk berterjemah Malikil ramai. adalah dipakai di timur sana untuk Tadi ayat menjauhi sebenarnya. mana ya? Aku mau save. Matius berapa tadi? Yang mana itu Kak? 13. Tadi itu terdapat ratapan itu. Matius Dan 13 41 sampai 42. Jadi mereka hanya bisa menuding kita, membidarkan dengan Marsion. Marsion kalian mah. Padahal kita nggak pernah bilang kita Marsion. Itulah jahatnya. Sama seperti perilaku leluhur mereka, penyembah YHWH. Salibkan Yesus, salibkan. Pokoknya salibkan Yesus. Itu benci terhadap Yesus. Itu Keluaran 31 Jadi, jelas itu. Roomnya Yunias Baru SS mereka ini, Bang. oh Yesus ini sama dengan YHWH atau Yesus itu YTPP. Kucing, kalau memang Yesus itu benar YTPP, ngapain juga mereka bunuh? Mereka udah tahu kan? Yang datang juru selamat mereka, kenapa mereka Itu dia kan. bunuh? Yang membunuh Yesus, yang menginginkan Yesus mati, penyembah YHWH. Kan nggak sehat akal sehat mereka kan. Dipaksa mereka. Yesus sama dengan YHWH. Kalau Yesus sama dengan YHWH, nggak akan dibunuh itu Yesus sama penyembah YHWH. Penyembah Karena YHWH sebelum yang Yesus meninggal datang, mati. mereka udah menyembah YHWH, ya kan Bang? Betul Bang. Jadi Iya. semoga mereka, sebenarnya mereka itu Kak, penyembah YHWH itu, mereka dua perlunya Kak. Saat ini penting mereka bertobat dan berobat. Jadi sebenarnya begini, Bang. Mereka itu Jadi, sebenarnya Bang, sudah mau bertobat. hati-hati ya. Kak Velo, sebentar. Teman-temannya. Sebentar. Iya. Aku dulu ya, Kak ya. Aku dulu. Lanjut. Mereka ini sebenarnya sudah mau bertobat karena sudah dilawan sama teman-teman kita ya. Udah digempur terus. Mereka juga nggak bisa memberikan bukti bahwa Yahweh itu adalah Tuhan. Yahweh itu nama iblis yang menipu orang Kristen. Nah, mereka ini sebenarnya orang-orang yang sudah berselingkuh. Dibilang itu persundalan rohani. Mereka sudah berselingkuh dengan Bapa Yahweh. Dan hasil dari perselingkuhannya itu, mereka itu telah hamil anak iblis. Namanya anak Bapa Yahweh. Nah, dan mereka ini lagi pokoknya lagi kesakitan lah, gerayangan lah ya kan, untuk melahirkan anak iblis ini. Ya, anak iblis ini ialah jemaah-jemaah iblis ya, yang menganut, yang percaya kepada Bapa Yahweh adalah Tuhan kami. Nah, inilah anak-anak iblis yang mereka lagi bingung. Mereka mau bertobat, nanti anak iblis ini taruh di mana ya? Ya kan? Nah, karena anak iblis ini juga memberi upeti kepada mereka. Jadi itulah yang menjadi kasihan ya bagi mereka ini ya, Kak, ya. Ya, jadi kalau bisa doain ya. Iya. Instruksi. Halo, selamat Ya. sore. Ya, Saya mau bertanya dikit boleh? contoh aktual di lapangan. Mana? Contoh. Jangan cuma bicara. Mana contoh-contohnya? Ya, contohnya sekarang Kau sekarang menyembah kepada siapa? Yesus atau Yahweh? Contohnya kau. mana? Kau jangan Tidak, ngomong kosong. contohnya kau sekarang nyembah Yesus apa Yahweh? Mana contoh di Iya. Indonesia? Mana? Contohnya kau. Sekarang kau Mana jujur, sih? Kak. Kau nyembah Mana Yesus sih? apa bicara Yahweh? seperti contohnya kamu Bicara ini. ngomong kosong kau. Mana contohnya sembarangan kau? Contohnya kamu nyembah Yesus apa Yahweh? Coba, jujur.
Kalau kamu kau tanya ke orang Yahudi lebih Ya tahu. jauh, ini contoh yang Orang paling Yahudi lebih gampang tahu. di depan Orang Yahudi matanya. lebih tahu. Kamu nyembah Yesus apa Yahweh? Hei. Contoh. Mana contohnya di Indonesia mana? Mana gerejanya? Mana gerejanya? Ini nggak berani jujur kan? Udah contohnya udah dikasih Bicara juga sembarangan masih kau. ngaku. Bicara sembarangan kau. Ada Pak Kau gereja bicara sembarangan. Saya Ini pernah udah masuk, bicara Pak. yang juga benar ini. Udah takut ya. Contohnya udah Bentar, benar-benar ini, Bang. Ada jelas. apa? Maksudnya kita hormati hostnya, Bang. Jangan Halo, menjadi halo. untuk Host, berantem saya di mau sini, Bang. bertanya, saya mau bertanya. Saya mau bertanya dikit boleh? Halo, selamat sore Bang Li, dari tadi ya aku belum nyampe ya. Saya mau bertanya dikit boleh? Boleh ngomong. Sebentar ya Bang Maxton ya. Udah dari tadi Oke. kan Abang. Bentar. Ya gimana Bang? Iya, ini Manasye ini mulutnya harus dijahit karena mengerti mengenai penggunaan Yahweh, jangan diomongin sembarangan, ya. Harus belajar lebih bagus lagi. Jadi jangan asal menyebut sesuatu yang tidak dipahami, tapi menjurus kepada sesuatu yang tidak baik. Ya, Manasye. Kau Ya, paham kalau ya? seandainya Yahweh Ya. nggak disebut, nggak boleh disebut, kalau diganti cakwe gimana ini? Boleh nggak? Emang Jadi- kau paham Yahweh? Ya, kalau Brahma ini kan penyembah iblis. Jadi apa aja yang dia sebutkan boleh. Yaitu menyembah Tuhan Yesus. Jangan fitnah kau Li. Kau itu ini contohnya nih. Ini contoh anak Yahweh nih, ya kan? Ini Iya, contohnya anak anak Yahweh. Yahweh. Nah ini juga Bentar dulu Yunia ya. juga nih. Contoh anak Yahweh nih. Anak Yahweh. Sapa dulu baru bergabung ya Bang Yuni ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Kan Bang Yuni apa yang mau disampaikan? Bro Yunias, kasih mereka pemahaman. Ini terutama si Manasye ini yang asbun. Supaya dia memahami apa arti Yahweh, apa arti Yesua. Jadi bukan hanya sembarangan dia bicara tanpa dasar. Ya, bisa nggak kau gandeng dulu abangmu Malikil, guru kalian itu ke sini buat lawan abang Manasye ini, abang kalian. Bukan masalah Malikil Abang. atau Billy atau bukan masalah Malikil atau siapa itu sih. Ya, mungkin Lontong. kalau nanti Bukan kalian nggak itu. mampu kan, biar Bukan backup lah. masalah itu. Kalau nggak suruh mereka ini backup di bawah. Kalau Ini nggak Bang, suruh Bang, mereka Bang. backup di Saya bawah. tengahi dulu Bang ya. Saya tengah dulu ini jadi Bukan personal begitu. ini jadi. Kamu Ini kalau bukan botol personal. jangan bicara. Bentar dulu ya. Ini abang-abang yang naik ini, bapak-bapak ini Li dengan Yunias ini penyembah Yahweh ya. Yahweh itu ya. Ya, anaknya Bapak Yahweh. Ini anaknya Bapak Yahweh ini. Anak Yahweh. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya buat Bang Yunias. Mungkin ya Bang Yunias boleh bernarasi sedikit atau Saya mau bertanya boleh? tema yang saya buat ini. Ya, gimana Bang Maxton? Jadi begini, host. Jadi begini, kalau orang-orang ini tidak paham mengenai arti Yahweh, jangan asal ngomong Yahweh itu artinya apa dan kemudian dari akar kata apa dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu apa. Juga masalah kata Yesua. Yesua itu dari akar kata apa. Jadi bukan hanya sekedar dia ngoceh-ngoceh tanpa tujuan, tanpa arah. Itu kan namanya penyesatan. Baik, Bukan saya terangkan ya, Yahweh saya atau terangkan. gimana. Pahami artinya Oke baik-baik. Bang ya, kalau kita mau Ya. mau Pahami. menjelaskan dalam bahasa Ibrani ya, kalau masuk ke bahasa Indonesia juga tetap kalian memakai nama Yesua. Bukan, saya memahami Yahweh atau Yod-Heh-Have itu Hafe apa Pape? bahasa Ibrani Yod adalah Hewawe Elohim. katanya, bukan Diam Yod kamu. Hafe tadi yang Diam, benar diam ini yang kamu. mana nih? Yod Dalam apa apa bahasa Yod Hebrew Hewawe? itu adalah Elohim. Dan Elohim dalam bahasa Indonesia itu Allah. Jadi harus dipahami. gini, paham. Saya mau pahami juga nih. Bentar ya, Kak, siapkan ayat Kak ya, siapkan baca ayat Kak ya. Mau silent juga.
asal-asal ngomong si Manasya ini nanti mulutmu di mute sama Tuhan. Li, kamu Li. Siapa Saya mau saja kalian bertanya penyembah? dikit. Ya nanti bang Maksen. The Nanti sebentar problem, ya. Sebentar ya. the parabel. Sebentar. Saya mau nguji nih. Orang-orang yang naik ini betul-benar penyembah YHWH atau tidak? Kalian penyembah YHWH yang sejati atau tidak? Kalau penyembah YHWH yang sejati, pernah nggak Kak? Berarti kalian harus mematuhi, mempraktekkan apa yang YHWH ajarkan, teladankan. Kan begitu kan? Kak, bukakan Kak. Keluaran 4 ayat 22. Iya. Bacakan dulu itu Kak. Saya mau lihat nih, orang penyembah YHWH patuh nggak terhadap YHWH-nya, dipraktekkan nggak perintah YHWH-nya, kelakuan YHWH. Keluaran 4 ayat 22. 4 Oke, ayat Keluaran 22. 4 ayat 22. Kita bacakan lagi ayatnya teman-teman ya. Bentar. Sabda Yahweh itu, Keluaran sabda Yahweh. 4 Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel. Firman Yahweh. Firman Yahweh. Iya. Maka kalau engkau Tuhan harus berkata Yahweh. kepada Firaun, beginilah firman Yahweh. Beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku yang sulung. Oke, Israel adalah anak si Yahweh yang sulung. Lanjut Kak, bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Bagaimana perilaku Yahweh, bapaknya orang Israel terhadap anaknya yang sulung itu? Bilangan 21 Ayat 4 sampai 6. saya baca ya teman-teman, firman Yod He Wawe. Wow. Aduh ya. Bilangan 21 ayat 4. 4 sampai 6. Ya, bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Yahweh atau melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ayat 6 ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ini ya. Lalu Yahweh ya, teman-teman. Lalu Yahweh menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Oke. Ya. Ada suatu peristiwa yang tadi kakak baca di bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Orang Israel yang adalah anak sulungnya si Yahweh itu yang disembah sama Yunias dan Li ini menggerutu mereka. Kata mereka, di sini tidak ada roti. Akan makanan hambar ini kami telah muak, nggak ada air juga. Lalu apa yang dikasih Yahweh? Apa yang dikasih Yahweh? Ular tedung kepada anak sulungnya, sehingga ular tedung itu mematuk banyak orang Israel, sehingga banyak yang mati. Sudah dipraktekkan orang-orang Pak Yunias atau Bang Lini nggak di kehidupan sehari-hari? Oke, shalom. Perilaku Yahweh itu. Oke, shalom. Sebentar dulu, sebentar. Ini Sebentar. berbeda dengan perkataan Yesus di dalam perjanjian baru ya Bang ya? Iya, Matius 7 ayat 9 sampai 11. Bacakan itu Kak. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Saya baca ya. Ayat 9 sampai 11. Oke, sebentar sebelum ditanggapin. Ya, sebelum Beda ditanggapin wataknya ya. kasih. Saya buka ya ayatnya ya, Matius 7 ayat 9 ya sampai 11. Ya. Oke, Matius 7 ayat 9 sampai 11 ya. Oh. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, teman-teman, jadi
Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi begini ya, jadi berbeda. Kita punya yang jahat tahu memberikan kepada anak kita yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi kita meminta. Jadi ini berbeda. Ini sebenarnya kata sentilan apa gimana sih untuk Di sini Yesus memberitahukan beginilah karakter Bapa yang sesungguhnya itu. Karakter Bapa itu kalau kalian minta, Bapa itu akan memberikan yang terbaik. Tetapi di masa lalu ada yang ngaku-ngaku Bapa. Bapaknya orang Israel. Namanya Oke, Israel bisa kita anak yang tanggapi. sulung. Kalau nggak bisa, biar turun. Minta roti dikasih ular. Belum Itu perbuatan selesai, jahat atau sabar perbuatan baik? lah anak-anak Saya Yahweh, mau tanya, Kak, sabar dulu lah. itu perbuatan sangat jahat atau perbuatan baik yang dilakukan Yahweh kepada Tegas, anak? Bang Yunias. Silakan tanggapi Bang Yunias dengan perkataan Silakan, Yesus Yunias. yang berbeda. Kasih juga nya kau Oke, kesempatan. begini ya. Silakan. Yahweh. Ya, sebentar. Memang kalau kawan-kawan udah menggariskan Yahweh itu iblis, Jangan memframing, kan ada datanya. Nggak usah dulu ya sebentar memframing. lah. The Rock, dengerin orang ngomong. Jadi kalau kawan-kawan udah Enggak, kamu sudah membuat premis awal, nggak Yahweh boleh itu iblis, loh, sebentar lah. kan ada datanya kan. Iya, Belum ngomong, kamu udah ngomong. Ya, jangan kamu membuat premis begitulah. Ayo, silakan diskusi. dengarlah dulu, baru nanti tahu tujuannya. Jadi kalau udah kawan-kawan menggariskan, menyatakan Yahweh itu iblis. Aduh, ini lagi. Aduh. Sebentar dulu. Ya lanjut Bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Yunias, kenapa? Lanjut bang ke kuburan sana bang. Belov, Belov, saya mau nanya sama kamu. Ini kan kamu pakai tema Yahweh, maksudnya apa? Ya siapa Yahweh, siapa Yesua. Iya, ini mau dijelaskan. Dari tadi kamu kemana sih? Orang udah dijelasin juga. Kamu salah, itu nulisnya Yahweh-nya kamu. Ngomong Apa Hos yang ya, siapa? kalau memang kita naik diskusi, janganlah kayak anak-anak diturunkan lagi. Ya, kamu juga jangan menuding-nuding orang, memframing-framing. Loh, Siapa yang kamu framing? belum Ada Pak menang Yunias yang narasi kamu kawan-kawan. Jadi artinya saya tidak membicarakan ke sana, tetapi kita diskusi. Sekarang begini ya. Oke. Kalau Sekarang kamu begini. mengerti tata cara Selama diskusi, 4.000 tahun ya, bahwa kejadian itu menurut kawan-kawan yang dibuka ayat-ayat tadi berbeda ada dengan datanya pun. Dari tadi teman saya bawa data. loh. Aduh. Ini Sakit kepalanya kan kalau diminta data kan sakit kepalanya. Rok ini punya mereka otak cuma atau enggak? melarang Orang bisa berbicara. Ini The Rock ini otaknya setengah. Bentar yang lain di mute dulu, biarkan mereka ya, biar nggak Jadi Begini, saya mau begini, bertanya Yunias. dulu. Diam dulu Rock. Kamu ini. Oke. Kalah amat ini. Jadi Silakan. pemahaman kawan-kawan saya tidak bisa. Jadi maksud saya, apa yang dikerjakan Yesus sebelum menyatakan diri ya datang ke dunia selama 4.000 tahun, sudah ada pembantaian atau kejahatan. Tolong dikasih ke saya apa yang dilakukan Yesus, atau hanya berdiam diri saja sebelum dia datang ke dunia. Coba. silakan gitu. Sebentar. Kamu ini ditanya apa, dijawab apa? Loh, Bahas kan Yahweh kita kita juga dulu. mau pembantaian. Jadi apa yang dilakukan? Paham, sudah nggak usah ngomong. Dikasih pertanyaan, kalian nggak bisa jawab. Mirakel, itu udah mampir Mirakel. Supaya jangan ngarang bebas. Apa yang dilakukan Yesus? Dia berdiam diri saja menonton begitu. dengar ya, sosok sesembahan kamu, si YHWH tadi udah dibahas. Itu dulu sosok sesembahan kamu yang kamu kira Tuhan Makanya, itu. jadi YHWH. memang kalian bilang itu kejar, oke lah. Apa yang dilakukan Yesus selama 4.000 tahun sebelum Pertanyaan mengatakan saya- diri datang ke dunia? Apa Pertanyaan dilakukan? saya begini. Sebentar, pertanyaan saya begini. Jangan dilarikan dulu. Pertanyaan sederhana. Malah kau nggak punya otak, turunlah saya nggak punya otak kau. Ada Bang jawabannya. Itu otak ya kan? Bang, Nggak bisa jawabannya mentok. ada di Alkitab. Jangan turun Mentok. dulu.
menghujat. Bang, Lari ya. mana bang? Jangan turun. Jawabannya ada. Kakak Pelope kalau mencari anak-anak Yahweh cari di semak-semak lah. Karena Yahweh di Jadi semak-semak. begini, Love, si para apa ini sama Rock, cuman apa namanya modal congor, jadi tidak memahami. Bukan, mereka Yang ada di dari ayat Bang Li. Mereka pakai ayat Bang Li. Kak Pelope kalau mencari Yunias Bang Li itu nggak baru semak-semak gabung duri di Kak. sini. Hah? Nulisan Yahweh aja udah salah. Kak Udah Pelope salah itu, Velo. cari penyembah Yahweh itu di semak-semak duri Kak. Ya. Sederhana ya. Ya lihat. Sosok yang kamu kira Tuhan, yang kamu sembah. Ya, gimana Bang? Tulisannya salah ya udah aku perbaiki ya. Tapi ya emang dia Tuhan yang salah sih menurutku. Jadi nggak perlu diperbaiki namanya. Biarin aja kayak gitu. Kak Pelope. Jadi, kalau iya. cari penyembah Yahweh, cari juga di semak duri pasti. Karena Tuhannya di situ. Iya, jadi aku nggak perlu perbaiki namanya karena dia memang udah Tuhan yang salah. Jadi ngapain lagi aku perbaiki namanya? Cerdas juga Kak Pelope kami ini. Selera umurnya bagus ya Bang ya. Iya. Jadi Li, jadi kan tadi sosok yang kamu kira Tuhan selama ini yang kamu sembah, yang si Yahweh itu, dia bilang di Keluaran 4 ayat 22, dia nih ngomong nih, kami pakai data dari tadi. Makanya teman kamu marah, mentok, dia coba untuk kabur tadi. Dia bilang Israel itu adalah anaknya yang sulung, dia bapaknya. Kan itu. Lalu ada peristiwa di Bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Orang Israel, anak sulungnya si Yahweh itu menggerutu mereka. Tidak ada air, tidak ada roti, akan makanan hambar ini kami telah muak. Apa yang dilakukan Yahweh, bapaknya orang Israel itu terhadap anak sulungnya? Bukannya dikasih roti, padahal anaknya minta roti. Yang dikasih apa? Ular. Ular berbahaya. Kocakan ular Yahweh. kedung. Sehingga Kocak Yahweh. ular kedung yang Dikasih dikasih ular, itu dimatiin dulu. membunuhi anak Dimatiin sulungnya. dulu baru dikasih selamat mereka. Jadi ada tumbal gitu loh. Nah, itu perbuatan si Yahweh itu termasuk Itu yang perbuatan jahat namanya atau gigi perbuatan ganti baik? gigi ya teman-teman. Itu yang namanya gigi ganti gigi itu. Perbuatan yang dilakukan si Yahweh ini itu perbuatan baik kah atau perbuatan yang amat jahat terhadap anaknya yang sulung? Itu aja jawab, sederhana kan pertanyaannya. Susah kali kawanmu tadi jawab. Lari-lari dia. Ya jadi baru di perjanjian baru di Matius 7 ayat Jadi berapa tadi? Ayat 9 Yahweh ayat itu 9 sampai pintar 11. sekali gigi ganti gigi ya Kak. Berarti dia dulu dan Iya. bawa mobil dia. Gigi 1 ke gigi 2, ya kan? Bang Dera belum lihat Yahweh bawa mobil, kalau aku dilihat. Karena dia gigi ganti gigi 1 ke gigi 2. Memang Di sampingnya ada memang pada anaknya saat itu Yesua Kak, namanya. Bang, belum ada metik memang. Di sampingnya aku dilihat loh dia standing motor kayak mana. Terus dia pakai Gigi ganti gigi. Nah, coba bilangkan sama para penyembah Yahweh, kalian sudah praktekkan nggak apa yang diteladankan Yahweh anaknya? Kalian mau nggak mempraktekkan apa yang dilakukan Yahweh terhadap anaknya itu di Bilangan 21? Coba, kalian aja nggak mau mempraktekkan yang dilakukan Yahweh terhadap orang Israel seperti yang di Bilangan 21 itu. Sampai Betul. ayat 4 sampai 6. Kalau Betul, kalian jadi waras, kalian tidak akan lakukan itu. Kenapa? Gila tuh Yahweh itu. Jadi teman-teman yang dibawa ingat ya, Tuhan dan Juru Selamat itu cuma satu, namanya Yesus Kristus, nama yang berasal dari surga, yang dibawa oleh malaikat. Ya, Yesus itu berasal dari surga. Ya, bukan Yesus orang Israel, dia itu berasal dari surga. Ya. Terus ini lagi teman-teman ya, itu ayat yang berbeda. Ya, jadi di ayat yang tadi yang disampaikan Bang De Parabel yang aku baca tadi di Bilangan tentang ular tedung yang memagut mereka ketika mereka meminta makan kepada Tuhannya Musa, Yahweh. Tapi Yahweh memberikan ular dan
ular itu menggigit mereka dan mati. Banyak orang Israel mati sebelum mereka dibebaskan keluar dari tanah Mesir. Nah, di 2 ayat. Nah, ayat kedua itu ada di Matius 7 ayat 9 sampai 11, bisa dibaca teman-teman ya. Matius 7 ayat 9 sampai 11 itu perkataan Tuhan Yesus.